Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Eva Novita Pratiwi MM sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dan yang saya banggakan teman-teman manajemen 3F yang semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam setiap langkah menuju kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, setelah berbagai materi yang telah dibahas sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 4, saya Wina Zahraul Mustafa sebagai moderator dan presentator pertama, kemudian ada Tarisa Dwi Putri sebagai presentator kedua, Syahdan Adila sebagai presentator ketiga, dan Sipa Amalia sebagai presentator keempat. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama ialah definisi dari sistem riset pemasaran. Nah, sistem riset pemasaran ini ialah pendekatan terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah keputusan pemasaran yang lebih baik. Manajer pemasaran melakukan studi dari sistem riset pemasaran ini untuk mengetahui seberapa besar masalah dan peluang yang bisa dihadapi oleh perusahaan. Kayak misalkan manajer bisa meminta data dari survei pasar, bisa meminta data mengenai uji preferensi produk atau peramalan penjualan di masa yang akan datang berdasarkan wilayah dan penilaian iklan. Kayak contohnya kita ambil dari perusahaan kosmetik ya, brand kosmetik Wardah misalkan. Nah, perusahaan Wardah mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Misalkan ingin mempertahankan eksistensi di tengah banyaknya pesaing, ingin bisa tetap berinovasi di tengah banyaknya pesaing. Kemudian merencanakan seperti apa gitu. Nanti sistem riset pemasarannya itu dengan cara apa dan sampai kepada pengambilan keputusan. Nah, teman-teman perlu diketahui juga bahwa sistem riset pemasaran ini tuh tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang besar dengan anggaran yang besar saja, akan tetapi dilakukan juga oleh perusahaan yang kecil tentunya dengan anggaran yang kecil juga. Contohnya kayak misalkan melibatkan mahasiswa dalam merancang dan memperkenalkan produk dari perusahaan tersebut. Contohnya kalau yang kecil-kecil tuh kafe misalkan ya, kita lihat dari UMKM cafe shop gitu. Jadi, nah mahasiswa ini tuh mendapat benefit berupa pengalaman yang instan dan bisa lebih tahu teori dari riset pemasaran di lapangan seperti apa, dan tentunya perusahaan juga bisa melaksanakan riset pemasaran dengan biaya yang rendah seperti itu, atau bisa juga dengan menggunakan cara internet gitu ya. Jadi seperti mengeluarkan inovasi kotak saran ya, kotak saran tapi berbentuk online. Nah, itu kan anggarannya juga lebih sedikit gitu. Jadi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang besar. Nah, sistem riset pemasaran itu juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kecil seperti UMKM. Nah, seperti itu. Untuk materi yang kedua, yaitu proses dari riset pemasaran tersebut yang akan disampaikan oleh presentator kedua, yaitu Tarisa Dwi Putri. Kepada Tarisa Dwi Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses riset pemasaran. Seorang manajer harus melakukan riset terlebih dahulu mengenai pemasaran produknya. Bagaimana aja sih langkahnya? Riset pemasaran yang efektif ada 5 langkah, teman-teman. Langkah pertama, mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Manajer pemasaran harus berhati-hati dalam mendefinisikan masalah yang terjadi dalam perusahaan agar mendapatkan keputusan yang optimal. Contohnya, seorang manajer mendapatkan permasalahan dalam menentukan faktor produksi yang terjadi dalam perusahaannya. Seorang manajer ini harus menentukan alternatif keputusan. Apakah permasalahan yang terjadi itu mengenai strategi harga produk atau variasi produk yang terlalu monoton. Langkah kedua, menyusun rencana riset. Tahap ini, seorang manajer harus melakukan penyusunan rancangan yang paling efisien untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Contohnya, berapa biaya yang diperlukan dan sumber data apa yang akan digunakan. Langkah selanjutnya ada instrumen riset. Instrumen riset ini terbagi 3. Yang pertama, kuesioner, ukuran kualitatif, sama perkakas mekanis. Selanjutnya ada rencana pengambilan sampel. Rencana pengambilan sampel ini terbagi 3. Yang pertama, unit pengambilan sampel. Unit pengambilan sampel ini berfokus pada siapa sih yang akan jadi responden kita.
Langkah kedua ada ukuran sampel. Ukuran sampel ini berfokus pada berapa orang yang akan menjadi responden kita. Langkah ketiga ada proses pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel ini berfokus kepada bagaimana cara mengambil responden. Langkah terakhir dalam menyusun rencana riset adalah metode kontak. Metode kontak ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kuesioner melalui surat. Kuesioner melalui surat ini bagus banget untuk orang yang tidak bersedia mengikuti wawancara, tetapi resikonya adalah tanggapannya rendah. Yang kedua adalah wawancara melalui telepon. Wawancara ini biasanya lebih tinggi tanggapannya dari yang melalui surat, tetapi sifatnya singkat. Yang ketiga adalah wawancara temu muka. Wawancara temu muka ini wawancara yang paling sering digunakan, tetapi resikonya adalah mahal. Dan terkadang ada bias atau responden yang tidak jujur. Selanjutnya adalah wawancara online. Wawancara online ini mudah, cepat juga, tetapi sampelnya kadang bisa dicurangin. Langkah ketiga adalah mengumpulkan informasi. Tahap ini adalah tahap paling penting karena setelah kita menyusun rencananya, kita harus mengumpulkan informasi menggunakan metode yang sudah kita rencanakan. Langkah keempat adalah menganalisis informasi. Proses ini menyaring temuan atau informasi yang telah kita kumpulkan agar dapat disajikan secara sederhana, contohnya menggunakan grafik atau tabulasi. Langkah kelima adalah menyajikan hasil temuan. Setelah informasinya didapatkan, lalu disederhanakan, langkah selanjutnya adalah disajikan agar dapat mendapatkan keputusan yang optimal. Langkah terakhir dalam riset pemasaran ini adalah mengambil keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tarisa Dwi Putri yang telah menyampaikan materinya mengenai proses riset pemasaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai mengukur produktivitas pemasaran yang akan disampaikan oleh presentator ketiga yaitu Syahdan Adilah. Kepada Syahdan Adilah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengukur produktivitas pemasaran. Apa itu mengukur produktivitas pemasaran? Yaitu suatu langkah penting untuk mengevaluasi efektivitas upaya pemasaran suatu perusahaan. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk menilai sejauh mana investasi pemasaran mereka memberikan hasil yang diinginkan, yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kelemahan dan juga memaksimalkan kekuatan, yaitu untuk mengambil sebuah tindakan korektif sebagai kebutuhan. Dengan pengukuran yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa sumber daya pemasaran mereka digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Di sini terdapat 2 poin penting. Yang pertama ialah ukuran pemasaran. Ukuran pemasaran merupakan sebuah kumpulan data atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur hasil dari upaya pemasaran suatu perusahaan. Ukuran pemasaran membantu dalam menilai pengaruh kampanye pemasaran perusahaan, yang tentu dapat menilai efektivitas strategi pemasaran mereka dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Poin kedua yaitu permodelan bauran pemasaran merupakan sebuah pendekatan analitik yang digunakan untuk mengestimasi hubungan sebab akibat dari berbagai elemen bauran pemasaran dan juga bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil bisnis seperti penjualan, keuntungan, atau pertumbuhan pasar. Pendekatan ini tentunya membantu perusahaan dalam mengukur dan memahami dampak dari tindakan pemasaran mereka. Permodelan bauran merupakan sebuah alat penting untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Nah, di slide selanjutnya yaitu pengukuran permintaan. Poin pertama yaitu permintaan pasar. Permintaan pasar merujuk pada sejauh mana konsumen atau pelanggan potensial dalam suatu pasar tertentu ingin dan mampu membeli suatu produk atau layanan pada tingkat harga tertentu. Pengukuran permintaan pasar melibatkan analisis dan estimasi seberapa jumlah produk atau layanan yang diinginkan oleh pasar. Beberapa aspek penting yang perlu diukur dalam permintaan pasar yaitu meliputi pertama, jumlah permintaan.
yaitu berapa banyak unit produk atau layanan yang diinginkan oleh konsumen di pasar tersebut. Nah, yang poin kedua ialah harga dan elastisitas pasar. Poin ini merujuk pada sejauh mana perubahan harga mempengaruhi jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Poin ketiga yaitu faktor-faktor pengaruh. Faktor-faktor pengaruh antara lain yaitu faktor ekonomi, demografi, dan tren yang tentunya mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang terakhir adalah segmentasi pasar, yaitu bagaimana sebuah perusahaan memahami perbedaan dalam permintaan antara segmen konsumen yang berbeda. Pengukuran permintaan pasar dapat membantu perusahaan dalam merencanakan produksi, harga, dan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pasar secara efektif. Yang kedua adalah permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan mengukur sejauh mana perusahaan tertentu mampu memahami dan memenuhi permintaan pasar untuk produk atau layanan mereka. Permintaan perusahaan adalah permintaan yang lebih spesifik terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Permintaan perusahaan tentunya harus selaras dengan permintaan pasar, dan perusahaan harus mampu mengelola produksi, persediaan, dan juga operasi mereka secara efisien untuk memenuhi permintaan konsumen dan mencapai tujuan bisnis mereka. Nah, kedua jenis pengukuran ini penting untuk memahami dinamika pasar dan membantu sebuah perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait produk, harga, dan strategi pemasaran mereka. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syah dan Adillah yang telah menyampaikan materinya mengenai mengukur produktivitas pemasaran. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu peramalan dan pengukuran permintaan yang akan disampaikan oleh presentator keempat kita, yaitu Sipa Amalia Septiani. Kepada Sipa Amalia dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Syifa Amalia Septiani sebagai presentator terakhir akan menjelaskan materi mengenai peramalan dan pengukuran permintaan. Peramalan dan pengukuran permintaan ialah suatu usaha untuk mengetahui permintaan atau jumlah produk dalam kondisi atau waktu tertentu. Ukuran permintaan pasar sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pasar potensial. Pasar potensial ialah sekumpulan orang atau konsumen yang memiliki tingkat minat tertentu pada penawaran pasar tertentu. Contohnya ialah sekumpulan orang yang berminat untuk membeli mobil. Yang kedua adalah pasar yang tersedia. Pasar yang tersedia ialah sekumpulan konsumen yang mempunyai akses, minat, dan penghasilannya untuk membeli produk. Contohnya ialah sekumpulan orang yang berminat untuk membeli mobil, memiliki penghasilan atau dananya, dan ada pasarnya. Yang ketiga ialah pasar sasaran. Pasar sasaran ialah bagian konsumen yang memiliki minat atau bakat yang cukup yang akan didekati perusahaan untuk membeli produk. Contohnya ialah sekumpulan orang muslimah atau wanita muslimah yang berminat untuk membeli gamis. Nah, sekumpulan orang tersebut akan didekati oleh perusahaan untuk membeli produknya. Yang terakhir ialah pasar penetrasi. Pasar penetrasi ialah sekumpulan orang yang benar-benar telah membeli produk. Contohnya ialah sekumpulan orang yang telah membeli mobil. Materi selanjutnya ialah pengukuran pasar. Nah, pengukuran pasar ini terbagi menjadi beberapa kata kunci. Yang pertama ialah permintaan pasar. Permintaan pasar ialah total volume yang akan dibeli oleh sekelompok konsumen tertentu dalam wilayah geografis tertentu, dalam jangka waktu dan lingkungan tertentu. Yang kedua ialah peramalan pasar. Peramalan pasar menunjukkan permintaan pasar yang diperkirakan atau permintaan pasar yang sama dengan tingkat pengeluaran pemasaran industri yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga ialah permintaan perusahaan atau company demand. Permintaan pasar ini ialah permintaan pasar yang diperkirakan oleh perusahaan pada waktu tertentu. Yang terakhir ialah peramalan penjualan perusahaan. Setelah meramalkan permintaan perusahaan, suatu tingkat penjualan perusahaan yang diharapkan berdasarkan rencana pemasaran yang dipilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Materi selanjutnya ialah mengenai memperkirakan permintaan pada saat ini.
Nah, ini adalah merupakan langkah penting yang harus dipahami oleh perusahaan untuk memahami perilaku konsumen, memprediksi tren di masa depan. Nah, elemen kunci yang ada di memperkirakan permintaan saat ini ialah yang pertama ada survei konsumen dan riset pasar. Dengan mengumpulkan data dari konsumen, perusahaan dapat memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan profil pasar sasaran, memahami kebutuhan dan motivasi konsumen, serta profil pasar sasaran. Yang kedua ada data dan tren penjualan. Perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk memahami preferensi konsumen, mengidentifikasi tren dan polanya, serta membuat keputusan tentang penawaran dan harga produk. Yang ketiga ada analisis pesaing. Nah, informasi mengenai produk, harga, dan strategi dapat digunakan perusahaan untuk membantu perusahaan tetap berada di depan persaingan pasar. Yang terakhir ada tren industri dan ekonomi. Tren industri seperti kemajuan teknologi atau perubahan preferensi dapat mempengaruhi permintaan. Tren ini membantu menyesuaikan strategi pemasaran perusahaan. Materi selanjutnya ialah memperkirakan permintaan di masa depan. Metode yang paling umum digunakan ialah data penjualan sebelumnya, riset pasar, dan analisis demografis. Yang pertama ada data penjualan sebelumnya. Data penjualan sebelumnya merupakan titik awal untuk memperkirakan karena memberikan perspektif historis tentang penjualan perusahaan. Yang kedua ada riset pasar. Riset pasar melibatkan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku konsumen dan tren pasar. Yang terakhir ada analisis demografis. Nah, analisis demografis ini melibatkan data populasi untuk identifikasi segmen pelanggan potensial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sipa Amalia yang telah menyampaikan materi terakhirnya mengenai peramalan dan pengukuran permintaan. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga teman-teman dapat memahami. Jadi kesimpulannya, sistem riset pemasaran dan meramalkan permintaan bekerja bersama-sama dalam membantu perusahaan untuk memahami pasar, mengidentifikasi peluang, dan mengoptimalkan operasi mereka. Dengan data-data yang kuat dan analisis yang tepat, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang terinformasi dan mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam kesuksesan jangka panjang. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Sebelumnya di sini saya ada sedikit kata-kata untuk kita semua, bahwasanya barang siapa yang sukses pada permulaannya, maka ia akan sukses pada kesudahannya. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.